sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Halo sahabat bahasa, kita sudah sampai di nomor 39. Indikator soal kali ini adalah menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca. Mari kita baca soalnya bersama. Bacalah paragraf berikut. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1928. Sejarah terciptanya Indonesia Raya dijelaskan dalam buku Meluruskan Sejarah dan Riwayat Hidup W.G. Rudolf Supratman. Selain itu, sejarah lagu ini juga dapat diketahui melalui film biografi W.G. Kesalahan penggunaan tanda baca kalimat tersebut adalah A. Tanda petik di kalimat pertama, B. Tanda titik di kalimat kedua, C. Tanda petik di kalimat ketiga, D. Tanda koma di kalimat keempat. Nah, sahabat bahasa, kira-kira jawaban yang betul yang mana ya? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka sahabat harus mengetahui fungsi dari tanda petik, tanda titik, dan tanda koma. Yuk kita belajar sama-sama. Mari kita cermati. Pada kalimat pertama, tanda petik 2 terdapat pada kata Indonesia Raya. Lalu di kalimat kedua kita bisa menemukan kata WR yang ada tanda titiknya, dan tanda titik juga bisa kita temui di akhir kalimat. Kalimat ketiga terdapat judul buku yang ditandai oleh tanda petik. Terakhir ada tanda koma setelah kata selain itu. Nah, kira-kira sahabat bahasa, yang mana ya yang betul? Yuk kita kupas satu-satu. Mari kita analisis bersama. Pada kalimat pertama, kata Indonesia Raya menggunakan tanda petik. Sedangkan ketika kita baca dengan cermat, pada kalimat ketiga, kata Indonesia Raya tidak menggunakan tanda petik. Justru pada kalimat ketiga ini, tanda petik digunakan pada judul buku. Lalu, penggunaan tanda petik yang benar ada di judul lagu atau judul buku ya. Ternyata, judul sajak, artikel, naskah, ataupun bab buku itu menggunakan tanda petik. Oke, coba kita cari tahu lagi. Judul karya yang menjadi bagian dari karya yang lebih besar ditulis dengan tanda petik, sedangkan judul karya yang lebih besar tersebut ditulis menggunakan huruf miring. Kita ketahui bersama bahwa lagu ini adalah satu karya yang menjadi bagian dari karya lain. Maksudnya, lagu adalah bagian dari album. Maka penulisan lagu yang tepat atau judul lagu yang tepat itu menggunakan tanda petik. Nah, berarti kalimat nomor 1 sudah benar. Kalau kita lihat kalimat nomor 3, penulisan Indonesia Raya tidak tepat karena dia harus menggunakan tanda petik. Sedangkan judul buku di sini seharusnya itu menggunakan huruf miring. Kenapa? Karena dia adalah termasuk karya yang besar yang memiliki bagian bab-bab di dalamnya. Sekarang kita analisis kalimat kedua dan keempat. Kalimat kedua dan keempat. Pada kalimat kedua yang dipermasalahkan adalah penggunaan tanda titik pada kata WR dan tanda titik di akhir kalimat. Apakah sudah betul atau masih salah? Oke, penggunaan tanda titik itu yang jelas adalah dipakai di akhir kalimat. Seperti ini untuk mengakhiri kalimat. Jadi ini sudah betul. Lalu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Jadi ketika nama orang itu disingkat, maka dia membutuhkan tanda titik. Nah, kata WR itu adalah singkatan dari W.G. Rudolf. Agar tidak terlalu panjang, sehingga disingkat menjadi WR. Nah, ketika singkatan nama orang itu membutuhkan tanda titik. Berarti kalimat nomor 2 sudah tepat. Lalu kita cek ke kalimat nomor 4.
Pada kalimat nomor 4 yang dipermasalahkan adalah tanda koma di belakang selain itu. Penggunaan tanda koma aturannya ada banyak sekali, namun yang berhubungan dengan soal ini disajikan beberapa saja. Yang pertama, yang kita ketahui bersama, unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Jadi memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian itu adalah fungsinya tanda koma. Yang kedua, berada di belakang kata penghubung antar kalimat. Yang ketiga, sebelum kata penghubung tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Oke, kalau kita lihat susunan kalimat nomor 4 ini, awal kalimat itu sudah ada konjungsi. Berarti dia adalah konjungsi antar kalimat, yakni konjungsi yang menghubungkan informasi dari kalimat keempat ke kalimat ketiga. Jadi masih ada hubungannya gitu kalimat keempat dan ketiga. Nah, karena dia konjungsi antar kalimat, maka dia betul harus ada tanda koma di belakangnya. Jadi kalimat nomor 4 sudah tepat. Maka dapat kita ketahui bersama jawaban yang tepat adalah C. Kesalahan penggunaan tanda baca pada paragraf tersebut adalah tanda petik di kalimat ketiga. Kenapa demikian? Karena tanda petik di sini tidak tepat. Seharusnya judul buku ini menggunakan huruf miring. Sedangkan judul lagu yang ada di kalimat ketiga juga itu seharusnya menggunakan tanda petik. Sahabat bahasa, kita sudah sampai di nomor 43. Indikator soal kali ini adalah memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca. Mari kita baca soalnya bersama-sama. Bacalah kalimat berikut. Di sini sudah disajikan 4 kalimat tertulis dan 4 perbaikannya. Jadi ada kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat yang sudah tertulis. Karena ini kesalahan penggunaan tanda baca, berarti bunyi kalimatnya akan sama. Tapi ada perbedaan penggunaan tanda baca pada setiap nomornya. Kita langsung baca soalnya saja. Perbaikan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat nomor A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 2 dan 4. Kira-kira yang benar yang mana ya? Mari kita cermati bersama. Pada kalimat pertama, bunyinya, meskipun dalam keterbatasan ia tidak pernah menyerah dalam mengejar cita. Bunyinya tetap sama ya sahabat, antara yang tertulis dan juga perbaikan. Bedanya hanya dia menggunakan tanda baca yang berbeda saja. Coba kita cermati. Yang pertama, penggunaan tanda titik koma di belakang keterbatasan menjadi tanda koma. Yang kedua, Ani ingin melanjutkan ke SMA sedangkan dia ingin melanjutkan ke SMK. Di sini ada perbedaan tanda baca, yang tadinya tanda koma menjadi tanda titik koma. Lalu tanda koma di belakang sedangkan hilang. Ini hilang. Kalimat nomor 3, Pak Jono berkata, titik 2, jarak bumi ke bulan adalah 384.400 km. Tanda petik ya. Perbedaannya di sini menggunakan tanda titik 2 lalu diperbaikan menjadi tanda koma. Ada juga perbedaan yang lain, yakni pada jumlah yang tadinya tidak menggunakan tanda titik diperbaikan jadi ada tanda titiknya. Serta di akhir kalimat juga menggunakan tanda titik pada perbaikannya. Kalimat nomor 4, literasi Indonesia, berada di peringkat ke titik 2, 62 dari 70 negara di dunia. Lalu perbaikannya, di belakang Indonesia sudah tidak ada tanda, serta di belakang ke tidak ada tanda apapun. Oke, nah kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Kita coba bedah satu persatu ya. Kalimat pertama, bunyinya, meskipun dalam keterbatasan, ia tidak pernah menyerah dalam mengejar cita. Perbedaannya pada tertulis ada titik koma dan perbaikan berubah menjadi tanda koma. Lalu bagaimana sih fungsi tanda titik koma dan juga tanda koma? Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung kalimat majemuk setara. Tetapi, akan tetapi, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Kalau kita lihat, pada bagian tertulis kalimat pertama ini bukanlah kalimat majemuk setara. Bagian yang depan ini hanyalah sebuah keterangan yang berada di awal kalimat. Dan pada bagian pertama ini juga tidak ada perincian, sehingga tidak membutuhkan tanda titik koma. Lalu bagaimana dengan fungsi tanda koma? Tanda koma dipakai untuk memisahkan keterangan yang berada di awal kalimat.
Nah, kalau kita lihat, meskipun dalam keterbatasan, nah ini adalah keterangan. Kok bisa? Karena ketika kita pindah ke belakang, makna kalimatnya akan sama. Coba kita pindah ya. Ia tidak pernah menyerah dalam mengejar cita meskipun dalam keterbatasan. Nah, ketika suatu klausa seperti ini bisa dipindah-pindah, maka dia adalah keterangan. Dan keterangan di awal kalimat dipisahkan dengan tanda koma. Sehingga kalimat nomor 1 ini sudah betul. Kalimat nomor 2. Ani ingin melanjutkan ke SMA sedangkan dia ingin melanjutkan ke SMK. Perbedaannya adalah penggunaan tanda koma di belakang sedangkan dan adanya tanda titik koma di belakang SMA lalu tanda komanya hilang. Lalu sudah betul atau masih salah nih? Kita coba cari tahu. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung kalimat majemuk setara, memisahkan bagian pemerincian yang sudah menggunakan tanda koma. Seperti yang awal tadi ya, kalimat pertama sama. Lalu penggunaan tanda koma. Nah, selain penggunaan tanda koma pada kalimat pertama tadi, keterangan yang ada di awal kalimat, tanda koma juga bisa digunakan sebagai memisahkan konjungsi yang berada dalam kalimat majemuk setara, seperti tetapi, melainkan, sedangkan. Nah, di sini kebetulan ada kata sedangkan nih. Berarti seharusnya penggunaan tanda komanya ada di depannya, bukan di belakangnya. Tapi malah perbaikannya di depan sedangkan berganti menjadi titik koma. Berarti kalimat nomor 2 ini perbaikannya masih salah. Kita ke kalimat nomor 3. Pak Jono berkata, jarak bumi ke bulan adalah 384.400 km. Perbedaannya, ada tanda titik 2, lalu berganti menjadi tanda koma. Dan tidak adanya tanda titik pada jumlah di sini dan menjadi ada tanda titik. Serta di bagian kalimat pertama tidak ada titik dan diakhiri dengan titik juga di perbaikannya. Nah, tanda koma dipakai memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, jadi ternyata koma ini fungsinya banyak banget. Cuman yang kakak sajikan di sini hanyalah beberapa yang sesuai dengan konteks soalnya. Memisahkan petikan langsung dengan bagian lain dalam kalimat. Jadi ketika ada kalimat langsung, itu harus ada tanda komanya. Fungsi tanda koma di sini untuk memisahkan apa sih yang diucapkan dan siapa yang mengucapkan. Jadi penggunaan tanda koma di sini sudah tepat. Lalu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Kalau kita baca, jarak bumi ke bulan 384.000 km, 384.400 km. Mohon maaf. Di sini memerlukan tanda titik karena dia berupa jumlah. Hati-hati, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, Ani lahir pada tahun 2006. Di sini tidaklah jumlah, tapi ya menunjukkan tahun. Maka dia tidak menggunakan tanda titik. Jadi, nomor 3 perbaikannya sudah benar. Kalimat keempat, literasi Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara di dunia. Perbedaannya, adanya tanda koma di belakang Indonesia, lalu perbaikannya tidak ada tanda apapun. Yang kedua, adanya titik 2 di belakang ke, tapi perbaikannya tidak ada tanda apapun. Mari kita cari tahu. Penggunaan tanda koma di sini seperti pada kalimat sebelumnya ya, bahwa penggunaannya itu digunakan sebelum kata penghubung, serta memisahkan unsur-unsur perincian. Sedangkan kalau kita baca pada kalimat nomor 4 ini bukanlah unsur-unsur pemerincian. Dan di sini tidak ada kata penghubungnya. Jadi penggunaan tanda koma hilang itu sudah tepat. Selanjutnya, tanda titik 2. Apakah juga sudah tepat menghilangkan tanda titik 2 di sini? Titik 2 itu digunakan untuk pernyataan lengkap dengan pemerincian. Pernyataan lengkap itu yang dimaksud di sini sudah kakak kasih contoh ya. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Pernyataan lengkap itu sampai sini nih. Tapi dirinci lagi perabot rumah tangganya tuh apa aja sih? Ada kursi, meja, dan lemari. Nah, karena ada perincian dari pernyataan lengkap ini, maka harus diperlukan tanda titik 2 di sini. Nah, kalau kita lihat di belakang ke di sini bukanlah perincian. Berarti sudah tepat itu dihilangkan. Tapi apakah benar ke dengan 62 ini langsung begitu saja tanpa ada tanda apapun? Salah ya sahabat bahasa. Yang tepat
harus ada tanda hubung. Penulisan ke dengan angka dibutuhkan tanda hubung. Jadi seharusnya ke tanda hubung 62. Begitu. Nah, dari pembahasan yang sudah kita cermati tadi, kita sudah tahu nih berarti jawaban yang tepat dari soal ini adalah 1 dan 3. Nomor 1, titik koma berganti menjadi tanda koma. Dan nomor 3 di sini titik 2-nya berubah menjadi tanda koma karena dia bukanlah dialog, tapi dia kalimat langsung. Sehingga yang dibutuhkan adalah tanda koma, serta penulisan jumlah harus menggunakan titik dan diakhiri dengan tanda titik. Halo sahabat bahasa, tidak terasa ya kita sudah sampai di nomor terakhir nih, yakni nomor 45. Indikator soal kali ini adalah menentukan alasan kesalahan penggunaan tanda baca. Mari kita baca soalnya bersama-sama. Bacalah kalimat berikut. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi ASEAN karena memiliki persebaran terluas di Asia Tenggara dan dipelajari di 47 negara di dunia. Penggunaan tanda baca koma tidak tepat karena A. Tanda koma tidak dipakai di depan penghubung antar kalimat. B. Tanda koma hanya digunakan untuk perincian saja. C. Anak kalimat berada di belakang induk kalimat. D. Anak kalimat berada di depan induk kalimat. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Sahabat, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita harus mengetahui apa saja sih fungsi penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk pemerincian suatu kata ataupun bilangan. Contohnya apel, koma jeruk, koma dan anggur. 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua, sebelum konjungsi, tetapi melainkan dan sedangkan. Yang ketiga, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Induk kalimat itu adalah bagian kalimat majemuk yang dapat berdiri sendiri. Biasanya induk kalimat ini sudah memenuhi unsur subjek dan juga predikat. Dan wajib banget ada subjek dan predikat. Sedangkan anak kalimat adalah bagian dari kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi induk dan anak ini tuh ada di dalam satu kalimat, tapi ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang tidak bisa berdiri sendiri. Aduh, gimana nih maksudnya? Kita nanti cari tahu lagi. Nomor 4, di belakang kata konjungsi antar kalimat. Contohnya, di belakang konjungsi oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Jadi konjungsi yang menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya. Yang kelima, sebelum dan atau sesudah kata seru dan sapaan. Kata seru itu kata yang menunjukkan ekspresi ya. Oh, ya, wah, aduh. Atau kalau kata sapaan itu ada kata budik, nah, atau bisa juga ya, seperti itu. Dalam kalimat langsung biasanya digunakannya. Dan masih banyak lagi penggunaan tanda koma. Nah, untuk kesempatan kali ini, kakak hanya menyajikan 5 penggunaan tanda koma yang sering kita jumpai. Lalu bagaimana dengan soal ini? Kita jawab yuk. Yang A, tanda koma tidak dipakai di depan penghubung antar kalimat. Betul, karena tanda koma dipakai di belakang penghubung antar kalimat. Tapi ya ini pernyataannya betul, tapi tidak sesuai dengan konteks kalimat yang ada di sini. Karena ini bukanlah penghubung antar kalimat, karena itu hanyalah penghubung atau konjungsi kalimat majemuk atau dalam kalimat. Jadi ini bukanlah jawaban. Meskipun pernyataannya tepat, tapi tidak sesuai dengan kalimat yang ada di sini. Yang B, tanda koma hanya digunakan untuk perincian saja. Nah, ini tidak tepat. Tadi baru saja kakak jelaskan bahwa tanda koma itu fungsinya banyak sekali. Tidak hanya untuk memisahkan perincian. Yang ketiga, anak kalimat berada di belakang induk kalimat. Yang D, anak kalimat berada di depan induk kalimat. Nah, ini nih yang patut dipertimbangkan antara C atau D ya. Kita cari tahu lagi yuk. Mari kita analisis bersama. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi ASEAN karena memiliki persebaran terluas di Asia Tenggara dan dipelajari di 47 negara di dunia. Dari soal tadi, pilihan jawabannya antara C atau D
Yang keduanya sama-sama membahas tentang induk serta anak kalimat. Induk kalimat adalah bagian kalimat majemuk yang bisa berdiri sendiri. Minimal terdiri dari subjek dan juga predikat. Suatu kalimat itu bisa disebut kalimat ketika memiliki subjek dan juga predikat. Sedangkan anak kalimat adalah bagian yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri karena bergantung kepada induknya. Karena tidak lengkap. Nah, langkah pertama, kalian harus bisa membedakan mana induk, mana anak. Ada kata kuncinya. Batasan induk dengan anak adalah konjungsi. Berarti, untuk menentukan anak dan induk, kalian harus mengetahui di mana sih konjungsinya. Oh, ternyata ada di sini konjungsinya. Ada tanda koma serta ada kata karena. Keduanya sama-sama konjungsi. Satu lagi, ada kata kunci lagi nih. Anak kalimat selalu di belakang konjungsi. Karena konjungsinya ada di sini, berarti anaknya dari memiliki hingga dunia. Terus, maksud yang bisa berdiri sendiri dan juga tidak bisa berdiri sendiri itu yang seperti apa? Nah, karena sebenarnya kalimat majemuk itu adalah gabungan dua kalimat, kita coba baca kalimat yang awal dan kalimat yang kedua. Ingat ya, batasannya adalah konjungsi. Jadi ini kalimat pertama, ini kalimat kedua yang digabungkan dengan konjungsi. Kalimat pertama, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi ASEAN. Ketika kita hanya membaca sampai di sini saja, itu sudah jelas. Oh, subjeknya bahasa Indonesia, predikatnya layak menjadi bahasa resmi ASEAN adalah objek. Sudah jelas dan sudah bisa dimaknai kalimatnya. Sedangkan ketika kita hanya membaca anaknya saja tanpa induknya, memiliki persebaran terluas di Asia Tenggara dan dipelajari di 47 negara di dunia. Ini tidak lengkap kalimatnya. Kalimat anak ini tidak bisa berdiri tanpa adanya induk. Makanya disebut tidak lengkap karena dia tidak ada maknanya. Siapa yang memiliki persebaran? Tidak ada subjeknya. Tiba-tiba langsung predikat. Nah, gitu ya. Jadi sekarang jadi paham nih apa sih induk dan apa sih anak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal tadi. Pilihannya antara C atau D. Anak yang mendahului induk wajib menggunakan tanda koma. Kita lihat kembali. Karena konjungsinya ada di sini dan anak selalu di belakang konjungsi, maka anaknya ada di belakang nih, belakang sini nih. Berarti anaknya ada di belakang induk karena induknya di sini. Anak yang di belakang induk tidak menggunakan tanda koma. Nah, karena anaknya ada di belakang induk, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Tanda koma dipakai ketika anak mendahului induk. Itu maksudnya gimana, Kak? Contohnya begini. Karena memiliki persebaran terluas di Asia Tenggara dan dipelajari di 47 negara di dunia, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi ASEAN. Nah, itu yang betul penggunaan tanda koma ketika anaknya di depan induknya. Tapi pada kalimat ini, anak berada di belakang induk. Jadi tidak membutuhkan tanda koma. Berarti pada soal kali ini, soal 45 atau soal nomor 45, jawaban yang tepat adalah C. Anak kalimat berada di belakang induk kalimat sehingga dia tidak membutuhkan tanda koma. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.